Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Nurul Handayani dari kelas RA5 Prodi Manajemen dengan NIM 612012300169. Asal-usul pencaksilat merupakan seni bela diri tradisional yang berasal dari wilayah Nusantara dengan akar budaya yang dalam dan beragam. Sebagai seni bela diri, pencaksilat tidak hanya mengandalkan teknik bertarung, tetapi juga mengintegrasikan unsur-unsur kebudayaan seperti tarian, musik, dan filosofi. Indonesia memiliki berbagai macam aliran dan gaya. Pencaksilat setiap daerah atau suku memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri dalam praktik pencaksilat mereka. Beberapa aliran terkenal antara lain Betawi, Minangkabau, Jawa, Madura, dan banyak lagi. Teknik dan gerakan pencaksilat dikenal dengan gerakan-gerakan yang dinamis, serba cepat, dan efektif dalam pertarungan. Teknik-teknik ini mencakup pukulan, tendangan, lemparan, kuncian, dan juga penggunaan senjata tradisional seperti keris, golok, dan tongkat. Selain sebagai seni bela diri, pencaksilat juga mengandung filosofi yang dalam tentang keseimbangan, keberanian, dan pengendalian diri. Di samping itu, pencaksilat juga merupakan bagian penting dari budaya Indonesia. Seringkali dipertunjukkan dalam upacara adat, perayaan, dan acara budaya lainnya. Pencaksilat juga tidak hanya diajarkan sebagai keterampilan bela diri, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, karakter, dan keberanian. Banyak sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia menyediakan pelatihan pencaksilat sebagian dari ekstrakurikuler atau sebagai klub di sekolah. Pertunjukan atau kompetensi pencaksilat sering dipertunjukkan dalam berbagai acara seni dan budaya baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, ada juga berbagai kompetensi pencaksilat baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional yang menarik peserta dari berbagai belahan dunia. Preservasi dan pengembangan. Pemerintah Indonesia dan berbagai organisasi masyarakat terus berupaya untuk mempromosikan, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya pencaksilat. Ini dilakukan melalui program pelatihan, festival, seminar, dan berbagai kegiatan lainnya. Pencaksilat tidak hanya sebagai seni bela diri, tetapi juga sebagai bagian yang penting dari identitas dan warisan budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Pencaksilat juga dikenal luas bukan hanya di Indonesia, tetapi Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan, sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara Indonesia. Unsur-unsur untuk membela diri dengan seni bela diri yaitu dengan menggunakan pukulan dan tendangan. Pencaksilat merupakan bela diri yang banyak diminati oleh banyak orang, terutama masyarakat Indonesia. Berkat peranan pelatih asal Indonesia, kini Vietnam juga telah memiliki pesilat-pesilat yang tangguh. Induk organisasi pencaksilat di Indonesia adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau bisa disingkat IPSI. Organisasi yang mewadahi federasi-federasi pencaksilat di berbagai negara adalah Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa atau bisa disebut dengan Persilat, yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pencaksilat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Biasanya setiap daerah Indonesia memiliki aliran pencaksilat yang khas. Misalnya daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikolong. Di Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih.
gerakan PCHT, Perisai Diri Cempaka Putih, dan Gubug Remaja. Setiap 4 tahun di Indonesia ada pertandingan pencaksilat tingkat nasional dalam Pekan Olahraga Nasional atau bisa disingkat dengan PON. Pencaksilat juga dipertandingkan dalam ajang Pesta Olahraga Asia Tenggara atau bisa disebut dengan SEA Games sejak tahun 1987. Di luar Indonesia juga ada banyak penggemar pencaksilat seperti di Australia, Belanda, Jerman, dan Amerika. Di tingkat nasional, olahraga melalui permainan dan olahraga pencaksilat menjadi salah satu alat nomor satu Nusantara, bahkan untuk mengharumkan nama bangsa dan menjadi identitas bangsa. Olahraga pencaksilat sudah dipertandingkan di skala internasional. Pada 13 Desember 2019, pencaksilat ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Hal ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam memajukan pencaksilat sebagai warisan budaya Indonesia. Manfaat pencaksilat sangat diakui sebagai warisan tak benda di dunia adalah mendapatkan pengakuan dunia internasional, memiliki peluang dipertandingkan dalam olahraga di Olimpiade dan menggali nilai budaya yang terkandung dalam silat. Seiring berjalannya waktu, pencaksilat mengalami pengaruh dari berbagai budaya yang masuk ke wilayah Nusantara, termasuk pengaruh India, Tiongkok, Arab, dan Eropa. Pengaruh-pengaruh ini turut membentuk perkembangan dan variasi pencaksilat di berbagai daerah. Peran dalam sejarah Indonesia, pencaksilat memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, baik sebagai seni bela diri yang digunakan dalam pertempuran maupun sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Selama periode kolonial, praktisi pencaksilat seringkali terlibat dalam perlawanan terhadap penjajah. Pengakuan resmi pencaksilat yaitu pada tahun 1948, pencaksilat diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu seni bela diri nasional. Pengakuan ini membantu memperkuat identitas pencaksilat sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, pencaksilat terus mengalami evolusi dan pengembangan. Pada era modern, pencaksilat tidak hanya dipelajari untuk tujuan bela diri, tetapi juga sebagai bagian dari kegiatan olahraga, seni, pertunjukan, dan pendidikan karakter. Pencaksilat semakin dikenal di dunia internasional melalui berbagai kompetensi dan festival. Organisasi-organisasi internasional seperti Pencaksilat World Federation atau Persilat telah berperan dalam mempromosikan dan mengembangkan pencaksilat di tingkat global. Sejarah pencaksilat mencerminkan kompleksitas dan keberagaman budaya Indonesia serta peran penting dalam memperkaya warisan budaya dan identitas bangsa. Pada dasarnya, pencaksilat sebagai ilmu bela diri ini mengandung 5 unsur tertentu, yaitu unsur olahraga, seni, bela diri, pendidikan, mental, dan kerohanian, serta persaudaraan. Berikut penjelasannya. Unsur olahraga, unsur pencaksilat yang menekankan keterampilan jasmani. Unsur seni, pencaksilat menekankan gerakan yang indah menyerupai seni tari. Unsur bela diri, gerakan menangkis dan menyerang dalam pencaksilat ditunjukkan sebagai upaya pembelaan diri. Unsur pendidikan, mental, dan kerohanian. Selama berlatih pencaksilat, para pesilat biasanya dididik dengan menghayati perjuangan hidup yang mendorong kecerdasan mental. Unsur persaudaraan, pencaksilat adalah ilmu bela diri yang mengutamakan persaudaraan